warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, good morning. How are you today? I hope you're healthy and always happy. Amin. Today we will learn thematic lesson. But before study the lesson, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran keempat dengan materi gerakan melompati rintangan, membuat kalimat perintah beserta kalimat tanggapannya, dan membuat karya 3 dimensi dari tanah liat. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa tubuh kita perlu digerakkan setiap hari. Tubuh yang sehat yaitu tubuh yang sering bergerak. Karena tubuh yang sering bergerak akan membuat badan kita menjadi sehat. Oleh sebab itu, Pak Wisnu mengajak anak-anak olahraga di lapangan. Pak Wisnu memimpin anak-anak melakukan pemanasan. Pak Wisnu memberikan contoh melakukan gerakan melompati rintangan. Terdapat gerakan tolakan, melayang, dan mendarat ketika melompati rintangan. Rintangan dibuat dari karet gelang yang disambung-sambung menjadi tali. Nah, adakah yang tahu nama permainannya apa? Ya, permainan tersebut adalah lompat tali. Bagaimana ya cara bermain lompat tali? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Permainan lompat tali. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ada 2 anak yang memegang tali. Nah, talinya tentu dibuat dari karet ya, agar nanti anak-anak lebih aman ketika melompatinya. Nah, caranya bagaimana anak-anak? Tentu nanti anak-anak meminta bantuan kepada kakak atau keluarga yang ada di rumah untuk membantu memegang talinya seperti pada video ini. Lalu anak-anak bisa mencoba melompati tali tersebut. Lari ya. Kemudian salah satu kaki menjadi tumpuan anak-anak. Kaki yang lain lompat terlebih dahulu. Nah, yang menjadi tumpuan adalah kaki terkuat. Kalau kaki anak-anak kuat yang kanan, maka anak-anak memakai kaki kanan. Kalau anak-anak kuat kaki kirinya, maka bisa seperti pada video di sini menggunakan tumpuan kaki kiri. Selanjutnya, ayunkan kaki satunya ya untuk melompat. Nah, kemudian kaki yang melompat tadi yaitu kaki kanan mendarat kembali ke tanah disusul dengan kaki kiri. Begitu ya anak-anak? Nah, itu tadi cara bermain lompat tali. Kalian bisa mencoba bermain lompat tali dengan teman kalian di rumah ya. Nah, setelah pelajaran olahraga di lapangan, para siswa kembali ke kelas. Mereka akan belajar membuat kalimat perintah dan kalimat tanggapannya. Pak Wisnu mengingatkan siswa tentang kalimat perintah yang pernah dipelajari. Yuk, simak percakapan antara Pak Wisnu dan siswanya. Kalian juga bisa membuka buku kalian di halaman 147. Simak percakapan antara Pak Wisnu dan siswanya ya. Kemarin hujan deras di sekolah. Halaman sekolah menjadi sangat kotor. Ayo anak-anak, kita kerja bakti membersihkan halaman sekolah, ucap Pak Wisnu kepada siswanya.
Siap, Pak. Saya harus melakukan apa, Pak? Tanya Yumna. Yumna, rapikan pot-pot yang berserakan, perintah Pak Wisnu. Baik, Pak, jawab Yumna. Diana, bersihkan daun dan ranting yang kecil-kecil ya. Siap, Pak, jawab Diana. Togar, bantu Diana membersihkan ranting yang ukuran besar ya. Siap, Pak. Di manakah saya harus membuang ranting-ranting itu, Pak? Letakkan ranting-ranting di samping tempat sampah saja. Baik, Pak, jawab Togar. Jovan, pindahkan bunga ke dalam pot ya. Lalu berikan potnya kepada Yumna. Yumna akan menatanya. Siap, laksanakan, Pak, jawab Jovan. Nah, anak-anak, dari percakapan tersebut, kira-kira yang mana ya yang termasuk kalimat perintah? Yuk, sekarang kita garis bawahi yang termasuk kalimat perintah ya. Jangan lupa, kalian siapkan pensil kalian masing-masing ya. Kalimat perintah yang pertama. Yumna, rapikan pot-pot yang berserakan. Yuk digaris bawahi ya. Kalimat perintah yang kedua. Diana, bersihkan daun dan ranting-ranting yang kecil ya. Jangan lupa digaris bawahi ya. Kalimat perintah yang ketiga. Togar, bantu Diana membersihkan ranting yang ukuran besar ya. Kalimat perintah yang keempat. Jovan, pindahkan bunga ke dalam pot ya, lalu berikan potnya kepada Yumna. Nah, itu tadi keempat kalimat perintah yang ada di dalam percakapan. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah buatlah 3 kalimat perintah dan tanggapannya tentang kebersihan lingkungan sekolah. Kalian bisa menulisnya di buku kalian pada bagian C, halaman 148. Membuat kalimat perintah dan kalimat tanggapan. Maksimal 3 ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian kita sebagai warga negara apa? Ya, kita adalah warga negara Indonesia. Tahukah kalian bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya raya? Ya, benar sekali. Indonesia mempunyai tanah yang subur sekali. Tanahnya subur, bisa ditanami padi. Tanahnya baik, bisa dibuat bahan kerajinan seperti batu bata, keramik, ubin, guci, pot bunga, dan lain sebagainya. Nah, tahukah kalian benda-benda yang Ustadzah sebutkan tadi termasuk benda apa ya? Great! Benda tersebut dinamakan karya seni 3 dimensi. Memanfaatkan hasil alam adalah wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, Pak Guru sedang mengajari anak-anak membuat karya 3 dimensi dari tanah liat. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah membuat karya 3 dimensi dari tanah liat. Boleh dalam bentuk batu bata, keramik, ubin, guci, atau pot bunga. Kalian bisa melihat cara membuatnya pada halaman 150. Atau
Kalian bisa menyimak video berikut ini ya. Pada kreasi kali ini saya membuat vas bunga dari tanah liat dengan cara manual. Caranya gampang banget. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Yuk kita langsung ke tutorialnya. Di sini saya sudah menyediakan tanah liat. Langkah pertama saya mengambil sedikit tanah liat, lalu saya bentuk bulat seperti ini. Setelah itu ambil tanah liat lagi, lalu tanah liatnya kita gulung memanjang. Nah setelah itu kita tekan-tekan seperti ini, lalu kita ambil dan kita simpan di bagian tanah liat yang berbentuk bulat tadi, seperti ini ya, melingkar. Setelah itu kita sambungkan supaya dia tidak mudah lepas ya. Caranya dengan menekan-nekan seperti ini di bagian luar dan di bagian dalam. Beri tambahan sedikit-sedikit tanah liat jika dirasa di bagian dalamnya atau bagian luarnya ada yang tidak merata. Setelah itu kita akan menyambungkan lagi bagian atasnya. Caranya sama, gulung-gulung bentuk memanjang seperti ini, lalu ditekan-tekan dan kita simpan di bagian atas. Cara menyambungkannya sama dengan yang tadi ya, dengan cara menekan-nekan di bagian yang kita sambung seperti ini. Kemudian kita akan sambungkan lagi. Caranya sama seperti yang tadi ya. Nah, ini sambungan yang keempat. Di sambungan yang keempat ini kita buat lingkarannya lebih kecil. Kita tekan-tekan di bagian atasnya sehingga dia terlihat lebih kecil. Nah ini yang kelima, yang terakhir kita buat bagian lingkarannya lebih kecil lagi. Lalu di bagian atasnya kita tekuk ke luar seperti ini. Tambahkan tanah liat di bagian permukaan yang masih belum rata ya. Nah bagian atasnya seperti ini. Di bagian atasnya saya mau membentuk seperti kelopak bunga. Di sini saya membaginya menjadi 6 bagian dulu. Nah, seperti ini. Setelah itu dirapikan sehingga dia berbentuk seperti kelopak bunga. Nah, vasnya sudah jadi. Setelah itu kita sediakan air, lalu kita perhalus lagi dengan cara membasahi jari kita, kemudian kita usap di permukaan vasnya seperti ini ya. Nah, ini vasnya sudah terlihat lebih halus. Kemudian saya mau membuat hiasannya. Di sini saya mau membuat bentuk bunga di bagian depan vasnya. Nah, tangkai bunganya berbentuk memanjang seperti ini. Kita tempelkan dengan cara menekan-nekan seperti ini. Setelah itu kita buat bunganya. Kalian bisa perhatikan ya cara saya membuatnya.
Nah, bentuk bunganya seperti ini, kemudian kita tempelkan di atas tangkainya yang tadi, seperti ini. Lanjut, kita buat bagian daunnya. Nah, kita tempelkan di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri, seperti ini. Kita perhalus lagi menggunakan air. Nah, hasilnya seperti ini ya. Di bagian daunnya, saya buat garis tulang daun menggunakan lidi. Di bagian kelopak bunganya juga saya berikan garis-garis seperti ini. Nah, vas bunganya kita jemur di bawah sinar matahari ya. Kemudian hasilnya seperti ini. Di sini saya mewarnai vasnya menggunakan cat akrilik. Untuk warnanya bebas, kalian mau berkreasi dengan warna apa saja. Saya memakai warna kuning untuk badan vasnya. Kemudian saya beri warna merah untuk bagian bunganya. Nah, warna hijau untuk tangkai dan daunnya. Pada bagian bunganya saya tambahkan warna putih di garis-garis seperti ini di kelopak bunganya. Nah, vas bunganya sudah selesai. Terlihat lebih cantik kalau sudah diwarnai kan? Nah, anak-anak, itu tadi video cara membuat vas bunga dari tanah liat. Oh iya, Ustazah ingatkan lagi ya, tugas kalian di rumah pada pembelajaran keempat hari ini, yaitu ada 2. Tugas yang pertama adalah membuat 3 kalimat perintah beserta kalimat tanggapannya. Kemudian kalian tuliskan pada bagian C halaman 148 pada buku tematik kalian masing-masing. Tugas kalian yang kedua adalah membuat karya 3 dimensi dari tanah liat. Boleh membuat vas bunga seperti yang di video tadi, membuat cangkir, gelas, atau yang lain sebagainya. Jangan lupa dikumpulkan dalam bentuk foto terlebih dahulu ya. Nah, untuk hasil karyanya sendiri nanti dikumpulkan ke sekolah. Oke anak-anak, sekian pembelajaran tematik hari ini. Let's close our lesson today by reading Hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maybe that's all from me and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.